Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dalilatul Arsy Umi Faihah dengan NIM 1263012111012, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir 4A. Dalam kesempatan ini, saya akan memenuhi tugas video mata kuliah hermeneutika dengan memaparkan artikel yang berjudul Menguraikan fungsi dan posisi konteks asbabun nuzul dalam studi tafsir Al-Quran. Pembahasan pertama mengenai definisi asbabun nuzul. Secara etimologi, kata asbab yang berarti sebab merupakan bentuk jamak dari kata mufrad. Sabab secara bahasa artinya alasan, sebab, ilat, pendorong, perantara, tali kehidupan, hubungan kekeluargaan, persahabatan, wasilah, jalan, asal, kerabat, dan sumber. Kata sabab diartikan tali dan dapat menghubungkan kepada air. Dalam Kamus Al-Ma'ani, kata sabab diartikan sebab, alasan, motif, sarana, dan perantara. Kemudian secara terminologi, menurut Az-Zarqani dalam bukunya Manahil Al-Urfan fi Ulumil Quran, pengertian asbabun nuzul adalah sesuatu yang menyebabkan satu ayat atau beberapa ayat diturunkan untuk membicarakan sebab atau menjelaskan hukum sebab pada masa terjadinya sebab itu. Pembahasan selanjutnya mengenai fungsi asbabun nuzul. Ditegaskan bahwa pengetahuan tentang asbabun nuzul berfungsi 1. Mengetahui hikmah dan rahasia diundangkannya suatu hukum dan perhatian syarak terhadap kepentingan umum, tanpa membedakan etnik, jenis kelamin, dan agama. Jika dianalisa secara cermat, proses penetapan hukum berlangsung secara manusiawi. Seperti pelanggaran minuman keras. Misalnya, ayat-ayat Al-Quran turun dalam 4 kali tahapan, yaitu Surah An-Nahl ayat 67, Surah Al-Baqarah ayat 219, Surah An-Nisa ayat 43, dan Surah Al-Ma'idah ayat 90 dan 91. 2. Mengetahui asbab an-nuzul membantu memberikan kejelasan terhadap beberapa ayat. Misalnya, Urwah ibnu Zubair mengalami kesulitan dalam memahami hukum fardu sa'i antara Safa dan Marwah dalam surah Al-Baqarah ayat 158. 3. Pengetahuan asbabun nuzul dapat mengkhususkan hukum terbatas pada sebab, terutama ulama yang menganut kaidah sebab khusus. Sebagai contoh turunnya ayat-ayat dihar pada permulaan surah Al-Mujadalah, yaitu dalam kasus Aus ibnu As-Samit yang menzihar istrinya, Kaulah binti Hakam ibnu Ta'labah. Hukum yang terkandung dalam ayat-ayat ini khusus bagi keduanya dan tidak berlaku bagi orang lain. 4. Yang paling penting adalah asbabun nuzul dapat membantu memahami apakah suatu ayat berlaku umum atau berlaku khusus. Selanjutnya, dalam hal apa ayat itu diterapkan. Maksud yang sesungguhnya suatu ayat dapat dipahami melalui asbabun nuzul. 5. Pengetahuan tentang asbabun nuzul akan mempermudah orang yang menghafal ayat-ayat Al-Quran serta memperkuat keberadaan wahyu dalam ingatan yang mendengarnya jika mengetahui sebab turunnya. Sebab pertalian antara sebab dan masabah, hukum dan peristiwa, peristiwa dan pelaku, masa dan tempatnya. Semua ini merupakan faktor-faktor yang menyebabkan mantapnya dan terlukisnya dalam ingatan. Pembahasan selanjutnya mengenai urgensi asbabun nuzul. Urgensi asbabun nuzul dapat pula dipahami dari komentar para pakar ulumul Quran, di antaranya yaitu Al-Wahidi berkata, tidak mungkin seorang bisa mengetahui penafsiran suatu ayat Al-Quran tanpa berdasarkan kepada kisah dan penjelasan sebab turunnya. Kemudian Ibnu Daqi Al-Aid juga menyatakan penjelasan sabab nuzul merupakan cara yang kuat dalam memahami makna-makna ayat Al-Quran. Yang terakhir kata Ibnu Taimiyah, mengetahui sabab nuzul membantu seseorang untuk memahami ayat Al-Quran, karena pengetahuan tentang sabab akan mewariskan pengetahuan terhadap musabbab. Sekelompok ulama salaf ketika kesulitan dalam memahami makna ayat-ayat tertentu menyebabkan mereka harus mengetahui sebab turunnya. Ketika mereka
telah mengetahui sebab turunnya, masalah mereka pun selesai. Dari pandangan para ulama tersebut, maka dapat kita nilai bahwa mengetahui asbabun nuzul sangatlah urgen, karena tidak mungkin dapat memahami dan menafsirkan ayat Al-Quran dengan benar dan tepat tanpa memiliki pengetahuan tentang akibat. Pembahasan yang terakhir yaitu mengenai contoh ayat dan sebab turunnya. Sebab turunnya suatu ayat berkisaran pada dua hal, yakni karena terjadinya suatu peristiwa dan adanya pertanyaan kepada Rasulullah SAW mengenai suatu hal, sehingga turunlah ayat Al-Quran untuk menjawab pertanyaan tersebut. Suatu peristiwa yang mendapat penjelasan langsung terkait hukumnya seperti pada surah Al-Ahzab ayat 53 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali jika kamu diizinkan untuk makan tanpa menunggu waktu masak. Tetapi jika kamu dipanggil maka masuklah, dan apabila kamu selesai makan, keluarlah." Tanpa memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mengganggu Nabi, sehingga Nabi malu kepadamu untuk menyuruhmu keluar, dan Allah tidak malu menerangkan yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu kepada mereka, yaitu istri-istri Nabi, maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Dan tidak boleh kamu menyakiti hati Rasulullah dan tidak boleh pula menikahi istri-istrinya selama-lamanya setelah Nabi wafat. Sungguh yang demikian itu sangat besar dosanya di sisi Allah. Sebab turunnya ayat. Anas berkata, ketika menikahi Zainab binti Jabri, Rasulullah SAW mengundang para sahabat untuk menghadiri jamuan makan, menikmati makanan yang sebab turunnya ayat. Anas berkata, ketika menikahi Zainab binti Jabri, Rasulullah SAW mengundang para sahabat untuk menghadiri jamuan makan, menikmati makanan yang disediakan. Usai makan, mereka duduk-duduk sambil berbincang. Lama sekali mereka berbincang, sampai-sampai Rasulullah tampak seakan bersiap-siap ingin beranjak. Hal ini tampaknya tidak mereka sadari, sehingga mereka bergeming dan terus saja berbincang. Melihat hal itu, beliau pun akhirnya beranjak. Beberapa sahabat akhirnya juga beranjak bersama beliau dan berpamitan, menyisakan 3 orang yang masih saja berbincang. Akhirnya beliau pun keluar dan diam, kemudian kembali ke sahabat yang sedang duduk. Beberapa lama kemudian Nabi ingin masuk kembali, namun ternyata mereka masih duduk-duduk di sana. Waktu pun berlalu, hingga akhirnya mereka pun beranjak pulang. Aku lalu bergegas menemui Nabi untuk mengabarkan bahwa mereka sudah berpamitan. Beliau lantas masuk dan aku membuntutinya. Mengetahui aku mengikutinya, beliau cepat-cepat memasang tirai untuk memisahkan diri dariku agar aku tidak ikut masuk dan bertatap muka dengan istri-istrinya. Lalu Allah menurunkan ayat ini. Selanjutnya, pertanyaan yang diajukan para sahabat kepada Nabi seperti pada surah Al-Baqarah ayat 222, yang artinya, dan mereka menanyakan kepadamu, Muhammad, tentang haid. Katakanlah itu adalah sesuatu yang kotor. Karena itu, jauhilah istri pada waktu haid, dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh Allah menyukai orang yang taubat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Sebab turunnya ayat. Riwayat Imam Muslim, Anas mengatakan, sudah menjadi kebiasaan kaum Yahudi jika para istri mereka haid, para suami enggan makan bersama dan bersengkerama dengan mereka dalam satu rumah. Para sahabat menanyakan hal ini kepada Nabi SAW. Lalu Allah menurunkan firman-Nya yang Rasulullah bersabda, bila istri-istri kalian sedang haid, kalian boleh melakukan apa saja dengan mereka, kecuali berhubungan badan. Mendengar keputusan Rasulullah yang demikian, kaum Yahudi berkata, pria ini, Muhammad, tidak mau membiarkan satupun dari urusan kita, kecuali ia menyatakan pendapat yang berbeda dari kita tentang persoalan itu. Datanglah Usaid bin Hudair dan Ablaid bin Bishr seraya berkata, wahai Rasulullah, kaum Yahudi mengatakan begini dan begitu. Jadi kami pun tidak membiarkan para istri tinggal serumah dengan kami jika saat haid.
Raut wajah Rasulullah tiba-tiba berubah hingga kami menyangka beliau marah kepada keduanya. Mereka lantas undur diri dan tak lama kemudian datang kembali sembari memberikan hadiah berupa susu kepada Rasulullah. Setelah itu Rasulullah mengajak keduanya minum bersama hingga mereka tahu bahwa Rasulullah tidak memarahi mereka. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan. Jika ada kesalahan mohon dibetulkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.